Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan bahwa topik yang akan kita kaji atau ayat yang hendak kita dalami adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan sampai ayat 106. Moga-moga dalam waktu yang tidak lama ini kita bisa menyelesaikan mengkaji perkara-perkara penting yang dapat kita ambil, yang kita petik, kita jadikan sebagai pelajaran dari ayat-ayat itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsyarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ayat ini adalah ayat yang memberikan atau menjadi kelanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas tentang orang-orang kafir. Yang dalam ayat itu disebutkan bahwa mereka orang-orang kafir itu dimasukkan di dalam neraka jahanam. Itulah tempat tinggal mereka. Lalu kemudian ayat ini memberikan satu penjelasan lebih lanjut tentang mereka. Allah SWT berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsyarina a'mala." Di dalam ayat itu Allah SWT menyeru kepada Rasulullah dengan firman-Nya, "Qul," katakanlah, yakni "Qul ya Muhammad," katakanlah wahai Muhammad, "Nunabbi'ukum," ya, hal nunabbi'ukum, ya, apakah kalian mau aku kabarkan, ya, hal nunabbi'ukum. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf hal atau kata hal dalam ayat ini adalah merupakan huruf istifham. Kata yang digunakan atau memiliki makna tanya, kalimat tanya, apakah? Hanya saja di dalam ayat ini tentu bukanlah dimaksudkan untuk bertanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menanyakan sesuatu kepada manusia karena Dia mengetahui atas segala sesuatu. Maka kata hal ini bisa memberikan makna litashwik, untuk menimbulkan rasa penasaran kepada mereka yang mendengarkan ayat ini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsyarina a'mala. Katakanlah, ya, maukah kamu, ya, kami kabarkan tentang orang yang paling merugi amalnya. Dengan diberitahu seperti itu, dengan kalimat tanya itu, mestinya akan memberikan rasa penasaran yang lebih daripada langsung menggunakan kata kalimat berita. Ini dengan kalimat tanya itu, orang kemudian lebih ingin tahu apa yang akan diberitakan itu. Nunabbi'ukum bil akhsyarina a'mala. Kata nunabbi'u merupakan fi'alul mudhari yang berasal dari kata naba'a yang berarti berita. Dan biasanya kata an-naba ini bukan hanya berita, bukan hanya khobar, tetapi khobar yang difaidah, yang memiliki faidah adimah, memberikan kabar yang di situ terkandung makna yang sangat agung. Artinya perkara yang diberitakan adalah perkara besar, bukan hanya perkara yang remeh-temeh, tetapi perkara yang besar. Dan itu yahsulul ilm, yang menghasilkan pengetahuan yang pasti atau setidaknya ghalabatud-dhon. Nah, dalam ayat ini tentu bukanlah ghalabatud-dhon, tetapi ini adalah kabar besar yang memberikan satu kepastian. Apa itu
tentang orang yang disebut dalam ayat ini al-akhsyarin a'mala. Al-akhsyarina a'mala. Orang yang paling merugi. Bil akhsyarina a'mala, orang yang paling merugi. Saudara-saudara yang Allah SWT, kata akhsyar itu adalah merupakan ismut tafdil, adalah isim atau kata benda yang menunjukkan makna superlatif, ya, artinya lebih atau bahkan paling. Dalam ayat ini memberikan makna paling, jadi orang yang paling merugi, akhsyarin, ya. Bukan hanya khasirin, tetapi orang yang akhsyarin, orang yang paling merugi. Merugi di sini adalah akmala, orang yang paling merugi amalnya, ya. Amal ini merupakan tamyiz untuk menunjukkan bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian dalam bidang amal yang mereka lakukan. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab kata al-khusru, kerugian, itu maknanya adalah intiqasu ra'sil mal. Ya. Jadi dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Beliau mengatakan bahwa al-khusru wal khusron adalah intiqasu ra'sil mal, berkurangnya modal, ya. Jadi secara bahasa kata al-khusru atau khusron digunakan untuk kalimat yang menunjukkan bahwa modal yang ada itu adalah rugi, ya, berkurang. Jadi kalau dalam dunia perdagangan maka itu menjadi jelas, ya. Kalau ada orang membeli sesuatu, seorang pedagang membeli sesuatu, lalu kemudian dia ketika menjualnya mendapatkan lebih dari modalnya, itulah robiha, itulah untung, ya. Tetapi ketika dia menjual lebih sedikit dari modal yang dia keluarkan, itulah yang disebut dengan al-khusru atau al-khusron, kerugian. Orangnya namanya khasir, orang yang rugi. Nah, di dalam Al-Quran kata-kata al-khusru atau al-khasir dan semacamnya itu biasanya merujuk kepada apa yang terjadi di akhirat. Ini seperti yang disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 15 sampai ayat 17. Dalam ayat itu disebutkan innal khasirina alladzina khusiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati ala dzalika huwal khusranul mubin. Dalam ayat itu disebutkan innal khasirin, sesungguhnya orang yang merugi. Khasirin, siapa orang yang merugi itu? Alladzina khasiru anfusahum. Mereka adalah orang yang merugikan diri mereka. Wa ahlihim, dan keluarga mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi yang perspektif Islam ketika disebut orang yang rugi, dalam banyak ayat misalnya disebutkan faulaika humul khasirun atau khasiro, itu merujuk kepada kerugian di hari akhir atau di hari kiamat kelak. Itulah yang kemudian dalam ayat ini disebutkan ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, sesungguhnya itu adalah kerugian yang nyata. Dan memang kalau kita lihat tak ada kerugian yang lebih besar kecuali mereka yang betul-betul merugi di akhirat, dalam pengertian dia masuk ke dalam neraka. Dan itulah nanti yang akan diterangkan dalam ayat ini. Mereka disebut merugi karena mereka nanti di ujung ayat ini adalah jazaohum jahannam. Balasan bagi mereka itu adalah neraka jahanam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat-ayat yang lain, ya, semua konteks kerugian itu adalah berkaitan dengan kerugian terutama di akhirat kelak, yakni mereka yang mendapatkan siksa neraka. Dan memang tidak ada siksa yang jauh lebih pedih, yang jauh lebih besar kecuali siksa neraka. Maka layaklah mereka yang masuk dalam neraka itu sebagai orang yang merugi. Nah, dalam ayat ini disebutkan mereka bukan hanya merugi, ya, bukan hanya khasirin, ya, tetapi disebutkan akhsyarin. Mereka orang yang paling merugi, ya. Apa yang paling merugi? Amalnya. Lalu kemudian ayat ini diteruskan, diberikan
penjelasan lebih lanjut. Siapakah orang yang bil akhsyarina a'mala, orang yang paling merugi amalnya itu. Di dalam ayat berikutnya, ayat 104, Allah SWT berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi orang yang merugi dalam ayat disebutkan adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka orang yang tersesat dalam amalnya di dunia, ya. Namun mereka menyangka wahum yahsabuna annahum yuhsinuna, dan mereka menyangka bahwa mereka sedang mengerjakan kebaikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat disebutkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Di dalam bahasa Arab kata ad-dhalal itu maknanya adalah al-udul anit tariqil mustaqim. Jadi menyimpang dari jalan yang lurus. Itulah yang disebut dengan ad-dhalal. Lawan dari kata al-hidayah, ya. Maka ad-dhalal lawannya adalah al-huda. Al-huda atau al-hidayah adalah jalan petunjuk yang bisa mengantarkan kepada tujuan. Sementara lawannya adalah dhalal, itu adalah jalan yang tidak mengantarkan kepada tujuan. Bahkan al-udul anis siratil mustaqim, dia menyimpang, berpaling, menyimpang dari jalan yang lurus. Dan tentu saja dia tidak akan menyampaikan kepada tujuan. Dalam hal ini dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipastikan akan masuk ke dalam neraka. Allah menyebut dalam ayat ini alladzina dhalla sa'yuhum. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan bahwa ad-dhalal itu titul huda, lawannya adalah petunjuk. Di antara ayat yang menunjukkan demikian adalah surah Al-Isra ayat 15. Di dalam ayat itu Allah SWT berfirman, "Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha." Faman ihtada, siapa yang mendapatkan petunjuk, fa innama yahtadi li nafsi, maka sungguhnya dia sedang memberikan petunjuk untuk dirinya sendiri. Di situ digunakan kata ihtada. Lalu kemudian Allah SWT menyebutkan wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Kata dhalla, maksud saya kata ihtada dilawankan dengan kata dhalla. Wa man dhalla, siapa yang tersesat, maka sungguhnya dia kesesatan itu untuk dirinya. Kata dhalla kadang-kadang juga digunakan untuk menunjukkan jalan yang salah atau jalan yang keliru, tidak sampai sesat. Dalam beberapa ayat, kata dhalla itu dengan makna demikian. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ini digambarkan bahwa orang yang paling merugi itu adalah alladzina dhalla sa'yuhum. Ya. Sa'yuhum dari kata as-sa'yu itu maknanya adalah al-masyus syari'. Jadi langkah yang cepat, berjalan yang cepat. Bahwa dunal adui, jadi bukan lari. Jadi beda dengan lari. Dia jalan tapi jalan yang cepat, ya. Nah, kata as-sa'yu ini digunakan untuk yusta'malu lil jiddi fil amr. Biasa digunakan untuk menunjukkan satu upaya yang sungguh-sungguh terus dan keras, ya. Nah, ayat ini disebutkan orang yang paling merugi itu adalah orang yang upayanya, yang kesungguhan dalam melakukan amalnya itu dhalla, sesat, tersesat dia. Ya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka menganggap bahwa dia sedang melakukan satu perbuatan yang baik. Saya ingin berikan lebih jelas apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan yang salah, tersesat di sini, ya. Saya kutip penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau mengatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya adalah amilu
a'malan batilah ala ghairi syari'atin masyru'ah mardiyah makbulah. Jadi yang disebut dengan dhalla sa'yuhum itu adalah orang yang melakukan satu amal, amilu a'malan, melakukan perbuatan-perbuatan. Di sini digunakan bentuk jamak a'malan karena memang dalam ayat sebelumnya digunakan kata bil ahsyarina a'mala. Jadi menggunakan bentuk jamak. Yang ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kerugian itu tidak hanya terjadi pada satu jenis pekerjaan, bukan hanya dalam satu jenis perbuatan, tetapi dalam banyak perbuatan. Dalam banyak amal. Nah, amal itu, mereka mengerjakan amal, yang amal itu batilah, amal yang batil. Ala ghairi syari'atin masyru'ah, yang tidak berada dalam syariat yang disyariahkan, mardiyah yang diridhoi, makbulah yang diterima. Jadi tidak disyariatkan, tidak diridhoi, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Tetapi orang ini disebutkan sebagai orang yang bahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka sedang melakukan satu perbuatan ihsan, perbuatan yang baik. Saudara-saudara yang berhormat Allah SWT, saya sebelum melanjutkan ayat ini, saya ingin menggambarkan betapa orang yang melakukan seperti itu adalah orang yang paling merugi. Saudara-saudara yang berhormat Allah SWT, kalau ada orang melakukan satu perbuatan salah dan dia sadar bahwa dia sedang mengerjakan perbuatan yang salah, maka ada kemungkinan bagi dirinya untuk bertobat dari kesalahan itu. Misalnya ada orang yang katakanlah dia makan riba. Ditanya, mengapa Anda makan riba? Mengapa Anda bekerja di tempat riba? Apa tidak tahu bahwa itu perbuatan dosa? Iya, saya tahu itu dosa. Loh kok terus dilakukan? Oh, gimana ya, saya sekadung nikmat di sini. Atau cicilan saya sudah banyak, sehingga saya harus nyaur. Sementara kalau saya keluar begini, berbagai alasan dikemukakan. Tapi sebenarnya ada rasa salah dalam dirinya. Orang yang melakukan kesalahan, dia menyadari kesalahan itu, masih bisa diharapkan untuk bertobat atas kesalahannya itu. Ya, mungkin berhenti suatu saat. Ya, seorang perempuan, dia tidak menutup auratnya, sadar bahwa dia sedang melakukan perbuatan yang salah, maka dia mungkin beristighfar dan mungkin suatu saat dia akan menghentikan kesalahan itu. Nah, itu kalau orang yang melakukan kesalahan, dia sadar sedang melakukan kesalahan. Saudara-saudara yang Allah SWT, kalau ada orang melakukan perbuatan yang salah, yang batilah, yang ala ghairi syariah, masru'ah, mardiyah, dan seterusnya. Tadi, dia tidak mengakui bahwa itu satu perbuatan yang salah. Ya tentu tidak mungkin bisa diharapkan bahwa dia akan bertobat atas kesalahannya. Karena menurut dia tidak salah. Apanya saya harus bertobat? Mengapa saya harus menghentikan katalah makan riba ini? Ini bukan sesuatu yang dilarang. Ya, masa begini saja dilarang? Ya. Ketika dia tidak menganggap itu sebagai sebuah kemaksiatan, maka tentu tidak akan bisa diharapkan orang itu berhenti dari kemaksiatan yang dikerjakan. Nah, saya ingin meningkat lagi, lebih parah lagi apa? Adalah orang yang melakukan satu perbuatan yang salah, perbuatan yang batil, perbuatan yang tersesat, tetapi dia menganggap ini sebagai sebuah kebaikan. Nah, maka apa? Dia mungkin bukan hanya tidak akan berhenti, tetapi dia mungkin akan mengorbankan hidupnya untuk melakukan satu kesalahan yang dia anggap sebagai sebuah kebaikan itu. Mungkin dia akan mengorbankan hidupnya, bahkan dia rela untuk miskin, bahkan mati untuk memperjuangkan kebatilan yang dia sangka sebagai sebuah kebaikan. Saudara-saudara yang Allah SWT, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani.
Memang ada satu penjelasan yang ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ghasyiyah, yang dalam ayat itu disebutkan amilatun nasibah, ya. Jadi mereka melakukan amal yang serius, ya, tetapi mereka ini yang sungguh-sungguh, tapi itu memberatkan mereka, ya, tetapi kemudian berakhir mereka ke dalam neraka. Jadi suatu saat Sayyidina Umar, khalifah pada saat itu, khalifah Umar bin Khattab, lewat di satu rumah seorang rahib. Lalu kemudian beliau memanggil rahib itu. Dan kemudian oleh Sayyidina Umar dibacakan Sayyidina Umar kemudian memanggil dia, dan Sayyidina Umar menangis. Lalu kemudian ditanya, mengapa Anda menangis, wahai Umar? Beliau kemudian baca ayat ini, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Jadi orang yang melakukan amal yang berat, ya seperti tadi, ar-ruh rahib tadi, mereka menghabiskan hidup mereka, bahkan mereka tidak menikmati kenikmatan dunia, dia tidak menikah dan seterusnya, berbagai macam kenikmatan dunia dia tidak ambil, ya. Demikian juga mungkin kesenangan-kesenangan lain tidak didapatkan, ya. Tetapi berakhir pada tasla naron hamiyah, yang dia masuk ke dalam neraka yang mengepung dirinya, neraka yang sangat panas. Saudara-saudara yang Allah SWT, meski itu adalah yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, tentu bukan hanya mereka. Ini berlaku siapa saja yang memiliki sifat yang sama. Mereka yang menghabiskan hidupnya atau melakukan perbuatan yang tersesat tetapi dia mengira itu sebagai sebuah kebaikan. Saudara-saudara menurut Allah SWT, saya sedikit pernah membaca kisah Karl Marx misalnya. Dia adalah seorang penggagas ideologi komunisme. Ya. Karl Marx ini ya jelas ideologi yang dibawa adalah ideologi yang sesat, yang mengantarkan manusia pada kesengsaraan di dunia, dan yang jauh lebih penting adalah kesengsaraan dia di akhirat. Tetapi apa yang didapatkan di dunia, hidupnya sengsara, dia harus berpindah satu tempat yang untuk memperjuangkan ideologinya, bahkan disempat di penjara dan seterusnya. Betapa meruginya orang yang seperti ini. Dia melakukan satu amal kesesatan, bahkan menyesatkan manusia, dan dia mengorbankan untuk memperjuangkan kesesatan itu. Orang seperti ini merugi fid dunya wal akhirah. Inilah diantara yang disebutkan dalam ayat ini, mereka yang mengaku, mereka yang mengerjakan perbuatan yang salah, menyimpang dari syariah, tetapi justru mengantarkan kepada kesesatan. Ini tentu bukan hanya Karl Marx, berbagai macam ideologi selain Islam, apakah itu kapitalisme, sosialisme, ya, itu juga berbagai macam paham-paham lain selain Islam, yang mungkin para pejuangnya itu mereka menganggap akan mendapatkan kemuliaan, dan untuk itu rela mereka menghabiskan hidup mereka untuk memperjuangkan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Tetapi hasilnya adalah seperti dalam ayat tadi, tasla naron hamiyah, maka tentu inilah orang yang paling merugi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Lalu kemudian ayat ini diteruskan, apa yang menjadi sebab mereka bisa salah di dalam menentukan dalam keamal tersebut, ia menganggap benar, menganggap baik perbuatan yang salah itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat berikutnya, ayat 105, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan mereka itu. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka adalah orang-orang yang ingkar
kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan perjumpaan dengan Tuhan mereka, ini Allah Subhanahu wa taala. Bi ayati rabbihim, ya. Ini adalah kata Allah dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan bahwa kafaru bi ayati rabbihim maknanya adalah bil Quran, yakni mengingkari Al-Quran. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrirut Tanwir ketika beliau mengatakan wal ayat, yakni Al-Quran wal mu'jizat. Saya kira pendapat yang lain tidak jauh berbeda dengan itu, bahwa bi ayati rabbihim adalah ayat-ayat Tuhan mereka dan Al-Quran yang Allah turunkan. Itulah ayat yang nyata yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut adalah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaihi, dan perjumpaan dengan Allah. Maknanya yakni mereka juga ingkar kepada yaumul ba's, yaumul qiyamah, ya. Dan tentu saja mereka ketika mengimani kedua itu, sebenarnya mereka sudah pasti mereka adalah orang yang ingkar, ya, orang yang kafir, karena sesungguhnya orang yang kafir sebagian mengingkari sebagian perkara yang diwajibkan, sesungguhnya mereka posisinya atau statusnya adalah kafir. Lalu dalam ayat ini disebutkan fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi ini kita sudah mulai mendapatkan titik terang. Mereka tadi disebut sebagai bil ahsyarina amala, orang yang paling merugi amalnya. Nah, tadi saya katakan orang yang paling merugi amalnya itu adalah orang yang di akhiratnya mereka mendapatkan siksa. Nah, ini sudah disebutkan, ada nanti ayat ini, kemudian ayat juga berikutnya menunjukkan bentuk kerugian mereka. Apa? Fahabitat a'maluhum. Maka terhapuslah amal mereka. Batalat bikufrihim. Jadi amal mereka batal, amal mereka sia-sia. Jadi kerugian pertama, amal mereka sia-sia. Apa yang mereka anggap sebagai sebuah kebaikan, itu dinilai Allah bukan kebaikan. Itu kerugian pertama yang disebutkan dalam ayat ini. Betapa kecewanya mereka berharap dengan perbuatan yang mereka kerjakan, mendapatkan kebaikan, tetapi oleh Allah SWT dianggap tidak ada. Fahabitat a'maluhum, amal mereka terhapus, amal mereka batal, sia-sia, tidak dianggap oleh Allah SWT. Dan juga dikatakan apa? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak adakan bagi mereka pada hari kiamat timbangan. Tidak ada penimbangan terhadap amal mereka. Ya. Ini juga mempertegas bahwa amal mereka sama sekali tidak membenderatkan kebaikan sehingga mendapatkan balasan atas apa yang mereka, balasan kebaikan atas apa yang mereka kerjakan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni terhapus amalnya, tidak mendapatkan balasan kebaikan, pahala kebaikan di akhirat kelak. Hal ini juga atau yang semacam ini juga disampaikan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 147. Di dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, "Walladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun." Coba perhatikan dalam ayat ini, walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa liqa'il akhirah, dan perjumpaan pada hari akhirat. Sama persis dengan surah Al-Kahfi tadi. Mereka alladzina kafaru bi ayatina, kalau dalam surah Al-A'raf disebutkan kadzabu bi ayatina,
kemudian waliqaihi dalam surah Al-Kahfi, sementara dalam Ar-Ra'd disebutkan waliqa'il akhirah, perjumpaan pada hari akhirat. Lalu hukuman atas mereka habitat a'maluhum, maka tidak amal mereka sia-sia, terhapus. Bahkan dalam ayat yang lain bukan hanya terhapus di dunia, bahkan juga di akhirat. Dalam surah Al-Imran ayat 21 dan ayat 22. Ya, sekali lagi bicara tentang orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqi wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang ingkar pada ayat-ayat Allah, membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak, membunuh orang memerintahkan keadilan dari kalangan manusia, maka berikanlah kabar gembira buat mereka berupa azab yang pedih. Siapa itu? Ulaikal ladzina habitat a'maluhum bid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang yang terhapus amal mereka di dunia dan akhirat. Saudara-saudara yang Allah SWT, dan yang kedua tadi disebutkan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Imam Al-Qurtubi memaknai fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna itu dengan makna annahum la sawaba lahum. Ya. Wa a'maluhum muqabalatun bil adab. Fala hasanata lahum tuzanu fi mizanil qiyamah. Ya. Jadi beliau katakan bahwa tidak ada, sesungguhnya mereka tidak memiliki sawab, tidak memiliki pahala. La sawaba lahum, tidak ada pahala untuk mereka. Wa amaluhum muqabalatun bil adab, bahkan amal mereka dibalas dengan adab. Fala hasanata lahum, tidak ada kebaikan bagi mereka. Tuzanu fi mizanil qiyamah, yang itu ditimbang dalam mizan hari kiamat. Wa man la hasanata lahu fahuwa finnar, dan siapa yang tidak punya kebaikan fahuwa finnar, maka dia di neraka. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi tentang makna fala nuqimu lahumal qiyamati wasna. Lalu kemudian di dalam ayat berikutnya Allah menegaskan dzalika jazaohum jahannam, dan balasan untuk mereka adalah jahannam. Ini tadi dikatakan mereka terhapus amalnya, tidak ditimbang kebaikannya, tidak ditimbang dari kiamat kebaikannya, dan tidak punya pahala, dan balasan mereka adalah jahannam. Dzalika jazaohum jahannamu. Lalu kemudian ditegaskan lagi oleh ayat ini, mengapa demikian berat balasan buat mereka. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Di sini maknanya adalah sababiyah. Bisababi kufrihim, yakni disebabkan oleh kekafiran mereka. Kekafiran mereka lah yang membuat mereka mendapatkan balasan sedemikian berat. Bahkan bukan hanya itu, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka juga menjadikan ayat-ayat dan rasulku sebagai bahan tertawaan, bahan olok-olokan. Saudara-saudara Allah SWT, saya ingin menggarisbawahi satu hal yang sangat penting, yang tadi saya katakan bahwa ada pelajaran yang penting yang dapat diambil dari ayat ini. Tentu banyak pelajaran, tetapi ini pelajaran yang maksud saya mau saya tekankan untuk kita jadikan perhatian bersama adalah tentang kesalahan orang dalam menilai sebuah amal. Saudara-saudara yang Allah SWT, tadi dikatakan dalam ayat ini bahwa orang yang paling merugi adalah orang yang melakukan amal yang sesat, yang batil, ala ghairi syariah masyru'ah, tetapi dia merasa bahwa dirinya sedang melakukan satu kebaikan. Dalam ayat itu yang menarik adalah mereka yang seperti itulah orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah dan hari akhir. Saudara-saudara Allah SWT,
Perhatikan dalam ayat tadi, orang yang paling rugi adalah orang yang salah dalam mengidentifikasi, dalam mengklasifikasi amal. Amal yang buruk dikatakan sebagai amal yang baik. Dan bisa juga sebaliknya ya, amal yang baik bisa dikatakan sebagai amal yang buruk. Ya. Nah, pertanyaan penting adalah mengapa terjadi salah deteksi, salah klasifikasi, ya, sehingga dia salah akhirnya mengatakan yang baik menjadi sebagai sebuah keburukan dan sebaliknya yang buruk menjadi salah. Nah, ini yang tadi saya katakan, mereka itu adalah orang yang kafaru bi ayati rabbihim, orang yang ingkar kepada ayat-ayat Tuhan mereka, yang oleh para mufassir disebutkan adalah Al-Quran. Saudara-saudara Allah SWT, Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai apa? Sebagai petunjuk. Apa yang dikatakan benar, itulah benar. Apa yang dikatakan salah, salah. Apa yang dikatakan halal, halal. Apa yang dikatakan haram, haram. Apa yang dikatakan baik, Al-Quran baik. Apa yang dikatakan buruk, Al-Quran adalah buruk. Demikian seterusnya. Berarti kebaikan, keburukan suatu amal itu harus dinilai oleh Al-Quran. Nah, kita harus mengikuti penilaian, mengikuti klasifikasi, mengikuti penggolongan yang ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, ketika ada orang yang mengikuti penetapan, penilaian Al-Quran tentang sesuatu, maka dia berada dalam kebenaran. Jadi ketika Al-Quran menyebut riba itu sebagai sebuah perbuatan haram, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, lalu dia ikuti, maka dia pasti benar. Kenapa? Al-Quran mengatakan itu benar. Ketika Allah SWT, ketika dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa salat itu diperintahkan, aqimus salata wa atuz zakah, demikian juga walillahi wan nasi hajjul baiti dan seterusnya, lalu dia akui benar, maka dia berada dalam kebenaran. Demikian juga ketika Al-Quran memerintahkan untuk hal-hal yang lainnya. Saudara-saudara Allah SWT, nah sekarang berarti yang dijadikan sebagai miqyasul a'mal, standar untuk menilai kebaikan, keburukan atas satu perbuatan adalah syariah. Ya. Nah sekarang apa jadinya kalau ada orang yang mengingkari Al-Quran? Apa jadinya kalau dia mengingkari syariah? Maka dia pasti tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dia tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai standar. Dia tidak akan menjadikan Quran sebagai miqyasul amal. Dan oleh karena itu, dia pasti salah dalam mengklasifikasi amal. Kalau suatu saat benar, artinya apa yang dikatakan itu bersesuaian dengan Al-Quran, sebenarnya bukan kebenaran, tetapi itu sebatas kebetulan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka ayat ini memberikan satu pelajaran penting bahwa perspektif kita untuk melihat kebaikan dan keburukan haruslah menggunakan Islam, menggunakan Quran, menggunakan syariah, dan bukan yang lain. Kalau kita gunakan kacamata yang lain, perspektif lain, standar yang lain, sudah pasti akan salah. Yang kedua, ayat mengatakan, ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, dan perjumpaan dengan Tuhannya, yakni hari kiamat. Saudara-saudara yang menurut Allah SWT, kalau orang tidak meyakini hari kiamat, apa yang terjadi? Dia akan menilai baik dan buruk hanya perspektif duniawi. Dia hanya menggunakan perspektif materi. Maka dia akan mengatakan tadi, misalnya riba ini baik atau buruk, hanya semata pertimbangan materi. Orang menyebut bahwa khamr itu baik atau buruk, maka berdasarkan materi. Orang menggunakan judi atau berdasarkan materi. Orang menyebut jihad baik atau buruk berdasarkan perspektif materi dunia. Orang menyebut bahwa khilafah baik dan buruk, maka perspektifnya duniawi,
material. Maka orang ini akan bisa dipastikan salah. Karena apa? Karena justru yang paling penting adalah akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara material orang yang sholat tidak langsung mendapatkan uang. Orang yang puasa mungkin tidak mendapatkan terus menjadi kaya. Demikian juga mungkin melakukan berbagai macam perbuatan yang lainnya. Tetapi itu adalah perbuatan baik. Kenapa? Karena akan mendapatkan pahala di akhirat. Akan membuat dia mendapatkan ridho, bahkan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jihad misalnya, demikian juga. Kalau menggunakan perspektif duniawi, materi, maka dia akan salah. Mungkin dia akan tolak. Ya, dan seterusnya. Tetapi kalau menggunakan perspektif Islam, jelas ini adalah merupakan satu amal mulia. Dakwah, menyampaikan dakwah. Kalau menggunakan perspektif duniawi, merugikan bisa jadi. Ya, apalagi kemudian ini dianggap, katakanlah dianggap ujaran kebencian dan seterusnya, lalu kemudian ini. Ketika kemudian menggunakan perspektif akhirat, tidak. Ya, sekalipun manusia menganggap itu sebagai sebuah kriminal, tapi ketika Allah SWT menyebutkan itu sebagai sebuah kebaikan, maka adalah kebaikan. Perspektif yang benar adalah perspektif yang menggunakan tidak terbatas duniawi, justru yang penting adalah ukhrawi. Ayat ini memberikan pelajaran, begitulah caranya ketika kita melihat satu amal. Oleh karena itu, kalau kita lihat para sahabat dulu, mereka rela mengorbankan berbagai macam hal demi mendapatkan kebaikan mereka di akhirat. Saudara-saudara yang Allah SWT, bahwa mereka yang paling merugi pada akhirnya adalah mereka yang tidak mau menjadikan Islam sebagai standar penilai dalam menilai amal.